Halo guys, balik lagi di channel Biana Syari. Bagi yang umat muslim, gimana nih puasanya? Lancar? Sambil nunggu buka atau nunggu sahur, enaknya dengerin cerita yang menarik lagi nih, yaitu sekarang tentang sihir yang berlatar waktu awal abad ke-14 sampai abad ke-16. Jadi, kata siapa kalau kota sihir hanya ada di film-film? Ternyata kota sihir tak hanya ada di novel Harry Potter karangan penulis J.K. Rowling. Kota sihir memang benar-benar ada. Letaknya di Amerika Serikat atau lebih tepatnya di negara bagian Massachusetts. Kota ini secara resmi telah ditetapkan sebagai kota sihir oleh Michael Dukakis, gubernur Massachusetts pada masa itu. Kota ini ditetapkan sebagai kota sihir karena kota ini pernah terjadi suatu peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa The Salem Witch Trial atau pengadilan penyihir Salem. Peristiwa di mana lebih dari 150 penduduk kota ini ditangkap, diadili, dan dihukum hanya karena dianggap mempraktikkan ilmu sihir. Beberapa abad yang lalu, ada keyakinan bahwa iblis dapat memberi orang-orang tertentu semacam kekuatan sihir yang dapat digunakan untuk menyakiti orang lain. Sebagai balasannya, orang tersebut harus bersedia setia sampai akhir hayatnya. Bisa dibilang, semacam menjual jiwa. Keyakinan ini setidaknya mulai muncul di Eropa pada awal abad ke-14 dan tersebar luas di kolonial New England. Kota Salem berdiri pada tahun 1629. Pada tahun 1641, hukum Inggris mulai diterapkan di kota ini. Pada masa itu, Amerika Serikat masih terdiri dari koloni-koloni Inggris. Dan salah satu hukum yang ditetapkan di kota ini adalah bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan praktek sihir merupakan pelanggaran berat. Pada tahun 1689, penguasa Inggris yaitu William dan Mary memulai perang dengan Prancis di kota Amerika. Perang tersebut menghancurkan wilayah bagian utara New York, Nova Scotia, dan Quebec, membuat orang-orang mengungsi ke wilayah Essex, dan khususnya kota Salem yang terletak di Teluk Massachusetts. Kota Salem sekarang adalah Danvers, Massachusetts. Para pengungsi ini membuat ketegangan di wilayah tersebut dan tidak cukup akur dengan penduduk yang sudah menetap sebelumnya. Persaingan antara keluarga-keluarga di sana yang berhubungan dengan kekayaan pelabuhan Salem mulai memanas. Belum selesai dengan semua itu, epidemi cacar muncul dan membunuh banyak orang. Selain itu, kekhawatiran serangan suku-suku asli Amerika yang bertetangga memicu ketegangan, kecurigaan dan kebencian warga terhadap tetangga mereka, serta ketakutan mereka terhadap orang-orang luar. Penduduk desa setempat kemudian meyakini bahwa semua kekacauan dan ketegangan yang timbul dilakukan oleh iblis. Semuanya bermula pada tahun 1688. Martha Goodwin, seorang remaja penduduk lokal di sana, bertengkar dengan seorang tukang cuci bernama Goody Glover. Pasca pertengkaran itu, Martha tiba-tiba terjangkit penyakit aneh. Disusul kemudian saudara lelaki dan kedua adik perempuannya mengalami hal serupa. Seluruh warga yang percaya bahwa Martha sedang diberi mantra oleh Goody Glover memutuskan untuk melapor gubernur kota tersebut. Glover kemudian ditangkap karena dianggap telah mempraktekkan ilmu sihir kepada keluarga Goodwin. Kemudian, seorang pendeta bernama Cotton Mather menemui Glover untuk membujuk Glover agar segera mengakui perbuatannya. Karena jika tidak, maka ia akan dijatuhi hukuman gantung oleh pengadilan setempat. Tapi muka Glover malah menjadi seram dan menakutkan. Kemudian, pada Januari 1692, Elizabeth Paris yang berusia 9 tahun dan Abigail Williams yang berusia 11 tahun yang merupakan anak perempuan dan keponakan Samuel Paris, kepala desa Salem, dilaporkan mengalami halusinasi. Kedua anak itu menjerit keras dan memberontak tak terkendali, menderita penyakit yang sama dengan anak-anak keluarga Goodwin 4 tahun lalu. Selang kemudian, lebih banyak warga lain pun mengalami hal serupa. Pada pertengahan bulan Februari 1692, seorang dokter menganggap apa yang dialami oleh penduduk Salem itu adalah akibat dari ilmu sihir. Diagnosa itu diperkuat dengan terjadinya peristiwa serupa pada gadis-gadis muda lainnya
di wilayah tersebut. Mereka yang percaya bahwa ada penyihir lain yang menggunakan mantra mulai menuduh satu sama lain agar dieksekusi. Tituba, seorang budak perempuan, dituduh sebagai penyihir karena dia pernah memberi makan anjingnya sepotong kue buatannya yang diberi nama kue sihir beberapa hari sebelumnya. Pada akhir Februari 1692, surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Tituba bersama dengan dua wanita lain yang merupakan pengemis tunawisma namanya Sarah Good dan lansia miskin bernama Sarah Osborne yang dituduh telah menyihir gadis-gadis itu. Tiga penyihir yang dituduh tersebut kemudian dibawa ke hadapan Hakim Jonathan Corwin dan John Hathorne untuk diinterogasi pada 1 Maret 1692. Bahkan para penuduh mereka muncul di ruang sidang dengan kejang-kejang, berteriak dan menjadi tak terkendali bak orang kesetanan. Sarah Good dan Sarah Osborne menyangkal tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Tetapi Tituba mengaku, ia mengatakan iblis datang kepada saya dan menawari saya untuk melayaninya. Dia menggambarkan hal-hal rumit tentang anjing hitam, kucing merah, burung kuning, dan pria kulit hitam yang ingin dia menandatangani bukunya, semacam buku perjanjian. Dia mengakui bahwa dia menandatangani buku itu dan mengatakan ada beberapa penyihir lain yang ingin menghancurkan kaum Puritan. Bagi yang belum tahu, Puritan adalah kumpulan sejumlah kelompok keagamaan yang memperjuangkan kemurnian doktrin dan tata cara peribadatan. Begitu juga kesalehan perseorangan dan jemaat. Itu merupakan mazhab Protestan yang pernah berkembang pada abad ke-16 dan ke-17 di Inggris. Nah, kemudian ketiga wanita itu dipenjara. Ketika histeria menyebar ke seluruh wilayah, bahkan keluar Massachusetts, sejumlah orang lainnya dituduh, termasuk Martha Corey dan Rebecca Nurse, dan bahkan putri Sarah Good yang berusia 4 tahun. 4 tahun loh, balita. Emang aneh logika hukum zaman dulu. Tuduhan terhadap Martha Corey sangat memprihatinkan. Pasalnya, wanita itu adalah seorang anggota gereja yang taat di desa Salem. Putri Sarah Good yang berusia 4 tahun, Dorothy juga ditanyai dan jawaban-jawabannya yang penuh dengan ketakutan ditafsirkan sebagai pengakuan. Wajar ya, itu balita loh. Wajar ketakutan kalau ditanya-tanya. Jangankan anak kecil, orang dewasa pun pasti ketakutan kalau ditanya-tanya seperti itu. Terlebih, hukum pada masa lalu sangat kejam. Pada bulan April, ketika wakil gubernur Thomas Danforth dan asistennya menghadiri audiensi, lusinan orang dari Salem dan desa-desa Massachusetts lainnya dibawa untuk ditanyai. Mirisnya, entah untuk menyelamatkan diri atau mengajak yang lainnya agar ia tidak dihukum seorang diri seperti Tituba, beberapa orang yang dituduh sebagai penyihir kemudian mengaku dan menyebutkan nama yang lainnya. Dalam sekejap, ada banyak orang yang dituduh sebagai penyihir Salem. Pada tanggal 27 Mei 1692, Gubernur William Phips memerintahkan pembentukan pengadilan khusus Oyer, yaitu bertugas untuk mendengar, dan terminer, yaitu bertugas untuk memutuskan yang ditujukan untuk wilayah Suffolk, Essex, dan Middlesex. Kasus pertama yang dibawa ke pengadilan khusus adalah kasus Bridget Bishop, seorang wanita tua yang dikenal karena kebiasaan bergosip dan pergaulan bebasnya. Ketika ditanya apakah dia melakukan sihir, Bishop hanya menjawab kalau dia tidak bersalah. Dipimpin oleh Hakim Hathorne, Samuel Sewell, dan William Stockton, pengadilan menjatuhkan hukuman pertamanya pada Bridget Bishop pada 2 Juni. Dia digantung 8 hari kemudian di tempat yang kemudian dikenal sebagai Gallows Hill di kota Salem. Pengadilan rupanya mengizinkan adanya bukti-bukti spektral seperti kesaksian tentang mimpi dan juga penglihatan yang sebenarnya bukanlah bukti kuat karena bisa saja dibuat-buat. Karena itu, 5 hari setelah eksekusi Bishop, pendeta Cotton Mather menulis surat memohon pengadilan untuk tidak mengizinkan bukti-bukti spektral tersebut. Namun, pengadilan mengabaikan permintaan ini. Setelah itu, 5 orang dijatuhi hukuman mati dan digantung pada bulan Juli. Pada bulan Agustus, menyusul 5 orang lagi, lalu kemudian 8 orang mengalami nasib yang sama, dieksekusi gantung pada bulan September 1692. Bahkan menghukum gantung para wanita walaupun mereka sedang hamil. Pada 3 Oktober, Increase Mather, ayah Cotton Mather yang waktu itu adalah presiden Harvard College, mengecam penggunaan bukti spektral
Ia bahkan menyatakan bahwa lebih baik 10 tersangka penyihir dibebaskan daripada satu orang tidak bersalah dihukum mati. Sebagai tanggapan atas permohonan Mather, Gubernur Pepys yang baru saja diangkat sebagai gubernur Massachusetts kemudian melarang penangkapan lebih lanjut. Ia juga memerintahkan pembebasan sejumlah tersangka penyihir. Di tengah memudarnya dukungan publik terhadap persidangan, Gubernur Pepys akhirnya membubarkan pengadilan Oyer dan Delminer pada tanggal 29 Oktober 1692. Sebagai gantinya, Pepys membentuk Pengadilan Tinggi Kehakiman yang melarang bukti spektral dan hanya menghukum 3 dari 56 terdakwa. Pepys kemudian mengampuni semua yang berada di penjara atas tuduhan sihir pada Mei 1693. Tapi sayangnya, sejarah kelam telah digoreskan. Sebanyak 19 orang digantung di Gallows Hill. Bahkan Giles Corey, suami Martha Corey, yang merupakan anggota gereja yang taat itu, yang sudah berusia 71 tahun, menerima hukuman yang sadis dan mengerikan dengan ditindih dengan batu besar sampai mati karena dia menolak untuk mengakui kesalahannya. Dan itu memakan waktu 2 hari hingga dia tewas. Sementara itu, beberapa orang lainnya banyak yang meninggal di penjara dan hampir 200 orang secara keseluruhan telah dituduh mempraktikkan sihir. Pada Januari 1697, Pengadilan Umum Massachusetts menyatakan pemberhentian untuk tragedi persidangan penyihir Salem. Pengadilan kemudian menganggap persidangan melanggar hukum dengan Hakim Agung Samuel Sewall secara terbuka meminta maaf atas perannya dalam proses tersebut. Namun bahkan setelah Massachusetts Koloni mengeluarkan undang-undang mengembalikan nama baik orang yang dituduh dan memberikan restitusi keuangan kepada ahli waris sebesar 600 pound sterling pada tahun 1711, tetapi persidangan itu telah membuat sejarah kelam tentang bagaimana orang-orang tak bersalah mendapatkan ketidakadilan. Bahkan, baru pada tahun 1957 atau lebih dari 250 tahun kemudian, Massachusetts secara resmi meminta maaf atas kejadian tahun 1692 tersebut. Beberapa ratus tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1976, ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam majalah Science. Penelitian itu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada penduduk di Salem sehingga mereka mengalami semacam sihir massal. Penelitian tersebut mengungkap kalau ternyata penyebab histeria massal di mana orang-orang mengamuk dan berteriak seperti orang kesurupan tak lain adalah jamur ergot yang ditemukan dalam gandum hitam, gandum sereal, dan sebagainya yang dikonsumsi masyarakat. Menurut aksi toksiologi, jamur itu dapat menyebabkan gejala seperti delusi, muntah, dan juga kejang otot. Nah, begitulah kisah tragis masa lampau tentang pengadilan penyihir Salem atau Salem Witch Trial, yang barangkali adalah salah satu proses pengadilan paling memalukan dalam sejarah. Jadi memang benar ya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saling tuduh tanpa bukti yang jelas hanya berdasarkan asumsi semata. Oh ya, kini kota Salem kemudian menjadi sebuah kota wisata yang syarat akan nilai supranatural. Peristiwa The Salem Witch Trials sampai sekarang masih dikenang dan pengunjung kota Salem masih bisa melihat. Seperti di The Witch House, rumah milik Hakim Jonathan Corwin, salah satu hakim dalam peristiwa Salem Witchcraft Trials. Bangunan ini sekarang milik Departemen Taman dan Rekreasi Kota Salem dan dijadikan tujuan wisata lengkap dengan program tur keliling, wisata sejarah, dan wisata arsitektur. Selain itu, turis juga bisa mengunjungi The Salem Witch Museum. Di museum ini, pengunjung benar-benar seperti dibawa kembali ke peristiwa mengerikan tersebut. Di museum itu ada pertunjukan drama teater, narasi, dan dialog serta cuplikan persidangan peristiwa itu. Ada juga tur keliling menyaksikan sel-sel penjara buatan lengkap dengan patung-patung terpidana yang mirip manusia asli. Sampai saat ini, masih banyak penduduk kota Salem yang memang seorang penyihir atau lebih cocok disebut sebagai paranormal. Tapi walau begitu, jangan harap kamu bisa menemukan penyihir yang berpenampilan seperti Harry Potter di sini, kecuali pada malam Halloween. Oke, sampai sini aja cerita mengenai The Salem Witch Trials. Bagaimana pandangan kalian tentang sihir? Apakah kalian percaya yang namanya sihir atau semacamnya? Silahkan komen di bawah.
Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar dapat notif kalau saya upload video baru lainnya. Kalau ada rekomendasi cerita menarik lainnya untuk dibahas, silahkan komen ya. See you on the next video. Bye-bye.